Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Jadi, hari ini saya tidak bisa sesi kelas, jadi saya buatkan video untuk teman-teman untuk mempermudah mengerjakan tugas-tugasnya. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai persediaan, teman-teman ya. Kemudian, nanti persediaan akan dijadikan sebagai dasar untuk menghitung harga pokok penjualan. Nah, untuk menilai persediaan dengan proses akuntansi, teman-teman akan nanti kenal dengan dua metode. Ada metode periodik sama metode perpetual. Tetapi untuk pertemuan ini kita lebih konsentrasi bagaimana cara menentukan harga pokok persediaan dan nilai persediaan dengan menggunakan metode penilaian persediaan yang bisa kita kenal sebagai ada metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba ke contoh soal teman-teman ya. Jadi metode FIFO ini kalau kepanjangannya adalah first in first out. Metode yang digunakan untuk mencatat persediaan berdasarkan barang yang masuk pertama kemudian dikeluarkan pertama. Kemudian metode FIFO saya tidak bahas di pertemuan kali ini karena ini memang sudah tidak digunakan. Oke. Yang ketiga ada metode rata-rata. Jadi metode rata-rata ini digunakan untuk menilai persediaan dengan membagi total nilai persediaan dengan kuantitas persediaan sehingga akan ketemu nilai harga pokok persediaan per unitnya. Oke, saya punya contoh soal di sini. Kita diminta untuk menentukan persediaan akhir per tanggal 19 Maret. Ingat ya, tanggal 19 Maret, bukan tanggal 31 Maret dengan menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata. Oke, kita coba ke contoh soal untuk mempermudah kita memahami bagaimana cara menghitung dengan menggunakan metode FIFO dan metode rata-rata. Oke, ini saya sudah buka di Excel. Oke, sampai dengan tanggal 19. Pertama, saya coba menggunakan metode FIFO, teman-teman ya. Ini saya copy ke bawah aja ya untuk mempermudah. Oke. Kita punya persediaan awal 120, teman-teman ya. Bentar. Kita punya persediaan awal 120 pieces dengan harga 200.000. Oke. Kemudian total persediaan sama dengan quantity dikali dengan harga per unit. Oke, di sini ada total persediaan. Jadi persediaan awal kita per tanggal 1 Maret, oke, dengan menggunakan metode FIFO yaitu 24 juta, teman-teman ya. 24 juta diperoleh dari quantity dikali dengan total harga per pieces 120 dikali dengan 200.000. Maka akan kelihatan total persediaan kita per tanggal 1 Maret yaitu 24 juta. Oke. Kemudian tanggal 5 Maret dilakukan penjualan 80 pieces. Oke, tanggal 5 dilakukan penjualan 84 pieces. Oke, 84 pieces. Oke, karena kita metodenya FIFO, angka yang masuk adalah angka harga di awal yang 200.000, teman-teman ya. Oke, 200.000. Oke, kemudian tinggal teman-teman kalikan. Total yang dijual dikali dengan harga di awal karena kita menggunakan metode FIFO. Oke. Oke. Berarti sekarang persediaan akhir kita per tanggal 5 itu adalah sama dengan total di awal dikurangi dengan nilai yang keluar atau yang kita jual. Oke. Dengan harga 200.000. Oke. Persediaan akhir dikali dengan harga yang di awal, yang 200.000, teman-teman ya. Oke, berarti per tanggal 5 kita punya persediaan akhir untuk barang jenis yang ini ya. Totalnya 36 pieces dengan harga 200.000. Oke, dengan total persediaan 7.200.000. Oke. Kita lanjut ke tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret dibeli barang dengan harga 210 dengan total pieces 96. Oke, berarti kalau kita beli itu nambah nilai persediaan kita. Oke, di sini tanggal 12 dibeli barang dengan total quantity 96 dengan harga 210. Oke, tinggal teman-teman kalikan totalnya 96 dikali dengan 210. Oke, maaf. Oke, 210 ya. Saya tambahkan tuh 23. Oke. Nah, berarti sekarang per tanggal 12 ini kita punya persediaan barang
dengan 36 pieces harga 200.000, kemudian 96 pieces dengan harga 210.000. Dengan total persediaan tinggal teman-teman tambahkan 7.200.000 ditambah dengan 20.160 dengan total persediaan 27.360. Oke, kemudian tanggal 19 dilakukan penjualan sebanyak 48 pieces. Oke, 48 pieces ya. 48 pieces. Nah, ingat karena kita menggunakan metode first in first out, barang yang pertama kali keluar adalah barang yang pertama kali masuk. Oke. Nah, barang yang pertama kali masuk itu masih sisa 36 pieces. Oke. Berarti sekarang 36 pieces diambil dari barang dengan harga 200.000 karena yang tersedia masuk pertama itu barang dengan harga 200.000, teman-teman ya. Tuh 23. Tuh 2. Oke, barang dengan harga 200.000. Kemudian ini kita kalikan. Oke. Kemudian sisanya untuk mencapai angka yang 48 yaitu 12. 12 barang diambil dari barang yang masuk kedua yang harga 210. Oke, berarti sama dengan di sini ada 12 ya. Dikali dengan 210, harga barang yang masuk kedua. Oke, ini kita kalikan dengan 210. Oke, berarti sekarang sisa barang yang ada di gudang adalah yang total di awal tadi, yang 36 ditambah dengan 96. Oke, kita tambah dulu. Ini total barang di awal di gudang tadi. Kemudian ada penjualan 48 yang terdiri dari 36 barang harga 200.000 dan 12 barang dengan harga 210. Oke, berarti sekarang kita kurangi. 132 dikurangi dengan 36 dikurangi dengan 12. Oke. Oke, kita punya 84 barang dengan harga yang tersisa 210. Karena yang harga 200 sudah habis, kita kurangkan di sini ke angka 36. Oke. Oke, ini ya, tinggal kita kalikan. Kemudian kalikan dengan harga yang terakhir. Berarti sekarang per tanggal 19 Maret 2000 sekian, kita punya nilai persediaan akhir. Persediaan akhir yang nilainya 17.640. Oke. Sudah, tinggal teman-teman cek berapa nilai persediaan akhir kita. Oke. Per tanggal 19 Maret kita punya persediaan akhir barang dengan kuantitas 84, harga 210 dengan total persediaan 17.640. Sudah selesai. Seperti itu teman-teman ya. Cara menghitung dengan menggunakan metode FIFO. Yang kedua, kita akan coba menggunakan metode rata-rata, teman-teman ya. Oke, saya copy ini. Oke, metode rata-rata. Oke, di sini tadi harganya 200. Oke, saya mulai dengan persediaan awal yang kita punya pada tanggal 1 Maret 2000 sekian. Nilainya 120 pieces. Oke. Dengan harga awal per pieces 200.000 dengan total persediaan 24 juta. Nah, kemudian tanggal 5 dilakukan penjualan sebanyak 84 pieces. Oke. Nah, karena kita belum ada persediaan masuk, berarti harga yang kita gunakan adalah harga yang awal. Oke, tanggal 5 dilakukan pengeluaran 84. Artinya kalau kita jual, barang kita berkurang, teman-teman ya, 84 dengan harga 200. Karena kita punya harga di awal 200.000. Oke, kemudian totalnya tinggal dikalikan 84 dikali dengan 200.000 ya, harga di awal. Oke, berarti sekarang kita punya total persediaan per tanggal 5, persediaan akhir kita adalah sama dengan 120 dikurangi dengan total yang keluar, yaitu 84 dengan harga 200.000. Oke, sekarang kita punya total persediaan 36 barang dengan harga 200.000. Oke, ntar ya. Oke, belum masuk. Ntar 36 dikali dengan 200.000. Oke, kita punya persediaan 7.200.000. Kemudian per tanggal 12 Maret dilakukan pembelian sebanyak 96 pieces
dengan total harga atau dengan harga per pieces 210. Oke, sekarang berarti ada barang masuk tanggal berapa tuh? Tanggal 12. Oke, tanggal 12 dengan nilai dengan total pieces 96, harganya 210. Oke. Nah, berarti total harganya 96 dikali dengan 210. Oke. Sekarang kita punya barang dengan total quantity barang 96 ditambah dengan 36, teman-teman ya. Oke, dengan total harga 7.200.000 ditambah dengan 210. Dengan 20.160 ya, mohon maaf. Nah, karena kita menggunakan metode rata-rata untuk menentukan harga per pieces adalah total dari nilai persediaan dibagi dengan kuantiti persediaan. Berarti harga per piecesnya adalah sama dengan 27.360 dibagi dengan 132 pieces total kuantiti yang kita punya. Oke, sekarang kita punya barang dengan total kuantiti 132.000 dengan harga 207.273 rupiah. Oke. Kemudian per tanggal 19 kita menjual barang, oke, dengan kuantiti 48. Oke, 48 ya. 48. Oke. Nah, karena kita menggunakan metode rata-rata, harga yang kita gunakan per pieces adalah harga rata-rata, teman-teman ya. Makanya disebut sebagai metode rata-rata. 48 dengan harga 207.273. Oke. Berarti totalnya sekarang tinggal kita kalikan 48 dikali dengan 207 ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita punya persediaan, tinggal kita kurangi persediaan kita yang tadi dari 36 ditambah dengan 96, 132 dikurangi dengan total yang keluar. Maaf ya, sama dengan 132 dikurangi dengan 48. Oke, sekarang kita punya persediaan 80 pieces dengan harga berdasarkan harga rata-rata. Yang ini ya. Oke, tinggal kita kalikan 84 dikali dengan 207.273 rupiah. Oke, sekarang kita punya persediaan akhir. Oke, persediaan akhir ya. Total persediaan 84 dengan harga 207.273 rupiah dengan total persediaan 17.410.909. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita menggunakan metode FIFO dan rata-rata, total persediaan yang kita miliki di gudang berbeda-beda, teman-teman ya. Kalau menggunakan metode FIFO, kita punya persediaan 17.040. Sedangkan kalau kita menggunakan metode rata-rata, kita punya persediaan akhir 17.410.909. Gitu ya, teman-teman, cara menentukan nilai persediaan. Nanti total barang yang keluar kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang teman-teman, saya harapkan bisa menentukan berapa nilai persediaan akhir per akhir periode untuk sebuah kasus barang. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga tugasnya bisa dikerjakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.